Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi Sistem Ekonomi Sosialis Negara Cina dan Norwegia. Anggota kelompok kami yang pertama, Cornelia Margareta, yang kedua Dava Febriansyah, yang ketiga Dean Aziz Sulaiman, yang keempat Fadila Besya, dan yang kelima Fariski Dwi Nugraha. Pertama yang akan kita bahas adalah sejarah ekonomi Cina. Nah, secara historis, Cina merupakan salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia selama hampir 2 milenium dari abad ke-1 hingga ke-19. Cina menyumbang sekitar 1/4 dari PDB global hingga akhir 1700-an dan sekitar 1/3 dari PDB global pada tahun 1820 ketika revolusi industri dimulai di Inggris. PDB Cina pada tahun 1820-an itu 6 kali lebih besar dari Inggris dan hampir 20 kali PDB Amerika Serikat. Kemudian pemerintah Cina memulai reformasi ekonominya pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Nah, karena reformasi tersebut, akibatnya adalah Cina memiliki ekonomi utama yang tumbuh paling cepat di dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10% selama 30 tahun. Sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-12 pada tahun 1982, ekonomi telah digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis dengan karakteristik Tiongkok. Selanjutnya akan kita bahas adalah kondisi perekonomian Cina. Seperti yang sudah tertera pada gambar tersebut, kita mengetahui bahwa skor kebebasan ekonomi Cina adalah 48,0, menjadikan ekonominya sebagai yang paling bebas ke 158 dalam indeks 2022. Nah, Cina berada di peringkat ke-35 di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik. Setelah kita membahas kondisi perekonomian Cina, selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang apa saja sih barang-barang ekspor dan juga mitra ekspor dari negara Cina. Nah, kategori ekspor terbesar di negara Cina itu adalah mesin, khususnya elektronik, di mana ekspor utamanya meliputi komputer, peralatan penyiaran, telepon, sirkuit terpadu, dan suku cadang mesin kantor. Nah, untuk mitra ekspor terbesar Cina itu meliputi Amerika Serikat, Hong Kong, Jepang, Jerman, dan juga Korea Selatan. Selanjutnya adalah barang impor teratas dan juga mitra impor dari negara Cina. Jadi Cina ini sebagai importir terbesar kedua di dunia. Nah, apa aja sih barang-barang yang diimpornya? Jadi impor utamanya itu meliputi minyak mentah, sirkuit terpadu, biji besi, emas, dan juga mobil. Nah, mitra impor Cina diantaranya itu ada Korea Selatan, ada Amerika Serikat, negara-negara Asia lainnya, Jepang, dan juga Jerman. Jadi seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perlindungan dan penegakan hak milik lemah. Semua tanah di Cina dimiliki oleh negara atau kolektif pedesaan. Perampasan tanah sering terjadi. Pencurian kekayaan intelektual milik asing pun tersebar luas. Partai Komunis mendominasi sistem peradilan yang tunduk. Korupsi merajalela, seringkali di bidang-bidang yang diatur secara ketat oleh pemerintah seperti hak penggunaan tanah, real estate, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang rentan terhadap penipuan, penyuapan, dan kasus suap-menyuap. Kita bisa melihat grafik rule of law pada layar. Terdapat yang paling kiri yaitu property rights sebesar 43,7%, dilanjutkan oleh judicial effectiveness sebesar 37,4%, dan diikuti oleh government integrity sebesar 39,3%. Keputusan anti bisnis baru-baru ini,
seperti larangan perusahaan yang mengajarkan kurikulum sekolah untuk menghasilkan keuntungan dan tindakan keras terhadap perusahaan internet besar, telah membuat iklim bisnis menjadi lebih tidak pasti. Undang-undang asuransi tenaga kerja dan sosial rumit dan ditegakkan secara tidak terduga. Pemerintah mempertahankan sistem subsidi yang ekstensif untuk banyak perusahaan milik negara yang tidak efisien dan mengendalikan harga barang dan jasa penting. Kita bisa lihat pada regulatory efisiensi sebesar 68,8% pada business freedom, sebesar 57,2% pada labor freedom, dan yang terakhir sebesar 70% untuk monetary freedom. Cina memiliki 16 perjanjian perdagangan preferensial yang berlaku. Tingkat tarif rata-rata tertimbang perdagangan adalah 3,4% dan 400 tindakan non-tarif berlaku. Kongres Rakyat Nasional telah meloloskan undang-undang baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur investasi asing. Tetapi sistem persetujuan investasi asing proteksionis Cina tetap membatasi dan kurang transparan. Pemerintah terus mempertahankan cengkramannya yang ketat pada sistem keuangan. Kita bisa lihat pada open market, terdapat 73,2% pada trade freedom dan diikuti oleh 20% masing-masing oleh investment freedom dan juga financial freedom. Nah, selanjutnya, yang pasti di dalam sebuah sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa aja sih kelebihan dari sistem ekonomi sosialis Cina? Yang pertama, individu tidak dapat mengeksploitasi seluruh perekonomian, namun individu ini masih bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitas usahanya. Lalu yang kedua, dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Nah, jadi overall sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Nah, ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing lagi dan bisa fokus dengan apa yang ingin mereka raih. Lalu ada pula kekurangan dari sistem ekonomi sosialis yang diterapkan di Cina. Yang pertama itu tingkat inovasi yang cenderung lebih rendah dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negaranya. Maka dari itu keinginan menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Lalu yang kedua, ada peran negara yang terlalu besar juga akan bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu yang terakhir, di sistem ekonomi sosialis ini kan mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Nah, kepercayaan ini menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang bisa timbul antara manusia. Keadaan yang seperti ini justru yang mengakibatkan sistem ekonomi sosialis menjadi sulit untuk diterapkan secara penuh. Lalu dalam penerapan sistem ekonomi sosialis ini di Cina terdapat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, meskipun Cina telah memiliki salah satu ekonomi terkuat di dunia nih, saat ini Cina menghadapi beberapa tantangan karena melemahnya mata uang dan menurunnya pasokan uang. Nah, menurut beberapa ekonom, negara tersebut telah memproduksi dan berkembang secara berlebihan karena perkiraan permintaan yang terlalu tinggi. Dan misalnya nih, produsen telah menghasilkan surplus barang yang masih belum terjual dan pengembang real estate telah membangun surplus rumah yang masih belum ditempati. Selain itu, negara ini sangat bergantung pada pinjaman uang dan melakukan investasi, namun ini tidak cukup untuk mendorong pertumbuhannya. Sejarah ekonomi Norwegia, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia disebut dengan istilah negara Skandinavia. Nenek moyang mereka sama, yaitu bangsa Viking. Negara Skandinavia menganut sistem ekonomi sosialis, di mana tak boleh ada rakyat yang mati karena kelaparan, kedinginan di jalan, atau homeless, dan tak punya biaya untuk berobat. Kebutuhan dasar ini disediakan gratis oleh negara. Ekonomi Norwegia terpukul keras selama depresi dari pertengahan 1870-an hingga awal 1890-an. PDB mengalami stagnasi khususnya selama tahun 1880-an dan harga turun hingga tahun 1896. Pada puncaknya,
pada tahun 1882 sebanyak 28.804 orang, 1,5% dari populasi meninggalkan negara itu. Kondisi perekonomian Norwegia. Skor kebebasan ekonomi Norwegia adalah 76,9, menjadikan ekonominya sebagai yang paling bebas ke-14 dalam indeks 2022. Norwegia berada di peringkat 10 di antara 45 negara di kawasan Eropa, dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Ekonomi Norwegia melambat dari 2017 hingga 2019. Sebelum pertumbuhan menjadi negatif pada 2020, ekonomi pulih pada 2021 selama periode 5 tahun yang sama. Kebebasan ekonomi tetap stabil dan kuat, didorong oleh peningkatan skor untuk supremasi hukum. Norwegia telah mencatat perolehan kebebasan ekonomi secara keseluruhan sebesar 2,9 poin sejak 2017 dan telah naik ke paruh atas kategori kebanyakan gratis. Kesehatan fiskal sangat kuat, tetapi ekonomi tetap terbebani oleh pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Rule of law. Hak milik pribadi dijamin. Sistem pencatatan kepentingan dalam properti diakui dan dapat diandalkan. Kontrak ditegakkan, peradilan itu independen, dan sistem hukumnya kuat dan terpercaya. Norwegia adalah salah satu negara paling tidak korup di dunia menurut Indeks Persepsi Korupsi 2020. Transparansi Internasional. Langkah-langkah anti korupsi yang mapan memperkuat penekanan budaya pada integritas pemerintah. Regulator efisiensi. Sektor swasta yang hidup berdampingan dengan sektor negara yang besar. Norwegia adalah pengekspor makanan laut paling produktif kedua di dunia. Minyak bumi menyumbang 37% dari ekspor. Pertumbuhan lapangan kerja telah berhasil terlepas dari harga energi dunia. Pemerintah mendanai subsidi paling dermawan di Eropa untuk kendaraan listrik, lebih dari 2,3 miliar dolar. Selanjutnya kita membahas tentang open marketnya Norwegia. Norwegia memiliki 31 perjanjian perdagangan preferensial yang berlaku. Tingkat tarif rata-rata pertimbangan perdagangan adalah 2,3% dan 236 tindakan non-tarif berlaku. Perekonomian mendapat manfaat dari keterbukaan keseluruhan terhadap investasi asing. Meskipun ada pembatasan kepemilikan nasional di sektor-sektor tertentu, sektor keuangan kompetitif dan terbuka. Negara mempertahankan kepemilikan lembaga keuangan terbesar. Lanjut, kita akan membahas tentang kelebihan ekonomi sosialisme di negara Norwegia. Yang pertama itu negara Skandinavia menganut sistem ekonomi sosialis, di mana tak boleh ada rakyat yang mati karena kelaparan, kedinginan di jalan, dan tak punya biaya untuk berobat. Kebutuhan dasar ini disediakan gratis oleh negara. Yang kedua itu adalah hidup di negara sosialis Skandinavia jauh lebih makmur dibandingkan dengan hidup di negara-negara sosialis komunis Eropa Timur seperti Rusia dan Cina, apalagi jika dibandingkan dengan Korea Utara. Perbandingan seperti bumi dan langit. Dibandingkan dengan Amerika Serikat pun negara Skandinavia jauh lebih makmur. Terus yang ketiga, di negara Norwegia para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Yang keempat itu, sistem sosialis di negara Norwegia ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing lagi untuk bisa fokus dengan apa yang ingin mereka raih. Dan yang terakhir, dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan bijak. Lanjut, kita akan membahas tentang kekurangan ekonomi sosialisnya. Yang pertama itu karena dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara. Keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Dampaknya adalah tingkat inovasi yang cenderung lebih rendah jika dihadapkan kepada sistem kapitalis. Yang kedua, peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata penyalahgunaan kekuasaannya. Inilah berikut sumber-sumber yang kita pakai untuk mencari materi tentang negara China dan Norwegia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila
ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.